Ya, saudara sekalian yang terkasih, sulit terus terang saja di dalam waktu yang begitu singkat itu, tapi bukan itu saja alasannya, tetapi memahami kapan sebenarnya secara jujur orang itu bahagia. Karena ini ditujukan kepada manusia. Terus terang saja juga termasuk saya sulit. Karena pandangan kita, ini secara singkat saya tidak berteori, pengertian bahagia sudah tidak cocok. Tidak cocok bukan berarti buruk, baik, atau salah, benar, bukan itu. Itu pikiran manusia yang terikat pada keterbatasan pikiran dan perbuatan. Tetapi suatu kejujuran itu tidak dapat kita sembunyikan. Tidak bisa. Ya, saya bisa panjang nanti tidak pada poinnya. Orang mudah bohong juga dengan dirinya. Tetapi kebohongan itu pada hakikatnya tidak membawa bahagia. Apakah orang kaya, lebih-lebih setara materi, kaya memang, sungguh-sungguh kaya, bahagia? Itu pertanyaannya. Apakah orang-orang yang miskin, sungguh-sungguh miskin, banyak di tengah-tengah ini? Lihat saja di sekitar paroki kita, paroki sebelah, Embo Malang, yang jangan lihat gedung yang tinggi-tinggi, yang di lorong-lorong itu. Apakah mereka tidak bahagia? Itu sulitnya. Karena itu saudara sekalian, saya hanya mencoba untuk mengambil satu sebagian dari pengertian tentang yang pada umumnya secara jujur merasakan bahagia. Untuk itu saya mengambil suatu contoh. Saya lama menjadi penasehat dari Persekutuan Usahawan Katolik Pukat. Pada suatu ketika mereka mengadakan suatu seminar atau suatu pertemuan yang datang orang kaya-kaya semua, sungguh-sungguh kaya. Ya memang ini perkumpulan usahawan sudah agak lama di gedung Marriott itu. Lalu ada seorang yang kaya dari Jakarta dan dia tampaknya bahagia. Itu disuruh memberikan sharing, memberikan pikirannya, dan dia satu pertanyaan yang dia berikan. Saudara sekalian, karena dia pede, karena dia orang kaya, sama-sama kaya-kayanya. Jadi kecuali kalau saya yang ngomong gitu, alah orang kere kok ngomong. Apakah Anda sudah bahagia? Orang-orang pengusaha yang diundang itu rata-rata umur 50-an. Nah, 50-an itu usia emas sebenarnya. Sebagai seorang yang punya cara hidupnya untuk mencari maksimal. Jadi mereka itu orang sukses sebenarnya. Ditanyai sama temannya, bahagiakah kita ini? Atau kamu terutama juga. Lalu dia mengatakan, jujur ya, seorang pengusaha, murni pengusaha profesional, tidak punya suatu ukuran sudah puas. Saya dengan kekayaan ini, itu bukan profesional. Ya sudah cukup lah. Rumah saya segini sudah cukup. Mau apa lagi? Tidak. Seorang profesional selalu mencari kalau bisa lebih kaya. Apa itu jahat? Tidak. Ini tercampur di negara kita. Karena orang-orang yang kaya dicurigai.
berpolitik apa enggak? Nah, itu kalau sudah mengatakan politik, dan saya tidak bicara di sini lalu mengaburkan. Saya hanya mengatakan itu. Mumpung dia mengatakan begitu, kita ini masih bukan muda tapi belum tua. Itu sama teman. Apa yang kita cari? Itu. Jadi berlawanan dengan profesionalisme. Apa yang kita cari? Kamu belum cukup bahagia. Itu perkataan persis mengatakan. Lalu dari uraiannya itu dia mengatakan, bagi kita orang kaya ini bahagia kalau kita bisa memberi. Itu bahagia, bukan mengumpulkan. Lalu untuk apa dikumpulkan? Nanti dipakai oleh anaknya berfoya-foya. Ada, konyol orang tua begitu. Karena apa? Karena anaknya belum tentu menghargai usaha dari orang tua, tapi memanfaatkan. Saya banyak punya teman para pengusaha begitu. Tidak akan. Nanti kalau saya kembali lagi bertemu dengan Anda, ini saya mau mengatakan itu supaya kita menjadi jelas. 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi kalau umurnya masih panjang, sudah bahagiakah kamu? Belum. Kalau masih ada kesempatan. Kesalahannya di mana? Kesalahannya kamu mengukur kebahagiaan kepada keberhasilan materi. Karena itu Yesus berani mengatakan dalam Injilnya, berbahagialah kamu wanita janda yang miskin. Bayangkan kontrasnya di mana? Bahagia yang miskin ini, kata Yesus. Sudah di mana letak kebahagiaannya wanita janda miskin ini? Mungkin bagi seorang janda miskin yang tidak mempunyai apa-apa secara materi, mungkin lebih mudah mengatakan, aku bahagia karena aku bisa memberikan semua apa kekuranganku dan semua kekayaanku kepada orang lain. Itu bahagia. Jadi kita belajar dari orang yang tidak punya apa-apa. Karena banyak orang yang miskin. Kalau saya tanya, Romo kok bertanya bahagia? Lihatkan saja sendiri saya ini, malah saya digitukan. Dan Romo-Romo itu juga kepekaannya dalam soal kekayaan dan kemiskinan. Terus terang saya yang sudah usia kepala hampir 8 ini bisa dikaburkan karena cara hidup. Jangan disalahkan cara hidup. Imam berbeda dengan masyarakat di sekitarnya. Tapi perbedaan itu untuk apa? Itu yang penting bagi para imam, termasuk saya. Untuk apa? Mengumpulkan benda, kesempatan untuk mengganti mobilnya yang lebih bagus, dan sebagainya. Godaan-godaan itu ada. Dan sebaliknya, kalau saya tanya orang yang miskin, apakah kamu menderita? Ada yang mengatakan, menderita karena kekurangan, tapi tidak berarti aku tidak bahagia. Mungkin terlalu muluk-muluk ya, tapi sudah saya terima. Arti saya senang ngomong. Saya tidak tertekan. Ya tertekan memang, sahabat. Oh tidak makan, tidak ini, ya tertekan. Jadi rupanya kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan pikiran. Juga saya bisa tanya dengan orang yang pandai. Bahagiakah kamu menjadi pandai? Ini seperti menteri muda kita masih energik, Ibu Stella itu. Itu hebat itu. Hebat dalam arti bukan hebat. Apa yang dia cari? Harapan saya, kalau dia tidak terjatuh ke dalam pengertian politik yang gini, tapi betul-betul ingin membangun itu. Karena dia ilmunya menjanjikan, bukan ilmu-ilmu yang biasa.
tapi ilmu berpikir kognitif. Jadi saudara sekalian, pertanyaan bahagia atau tidak, kita banyak belajar dari janda miskin yang dikatakan oleh Yesus itu. Singkat kata, memang tidak bisa berpanjang. Bahagia itu bukan datang dari prestasi kita. Wah, saya bahagia bisa menyumbang ini. Ya bagus, nyumbang. Beritanya menjadi terkenal, orangnya menjadi terkenal. Ya pasti orang itu, ya syukurlah kamu tidak bohong. Kalau kamu hanya mencari nama, mungkin juga lalu kemudian akhirnya berpolitik, cari itu, podo wae. Tetapi kalau dia mengatakan aku bahagia karena aku bisa memberi itu tanpa hitungan, bukan berarti pemborosan, bukan. Orang yang sosial bukan orang yang kikir, orang yang menghemat dalam arti sehat, bukan orang yang kikir, tidak. Tetapi dia tidak mengikatkan diri kepada apa yang dia miliki. Itu yang penting. Berapapun yang dimiliki, tapi dia letakkan sejauh mana aku rela memberikan kepada orang lain. Itu yang sulit, karena kita selalu berpikiran negatif curang. Wah, orang miskin ini kok diberi ini terus ngelama. Nah, itu yang seringkali ada kata-kata di dalam kitab suci, di dalam seorang tokoh spiritual yang saya baca. Orang yang betul-betul bahagia, orang yang benar-benar hidup dalam kasih. Bukan kasih-kasih yang kulitnya. Kasih berarti bahwa kekayaanku, bahwa aku bisa berbuat sesuatu untuk orang lain. Ini rupanya zaman sekarang ini tidak ideal lah. Kalau banyak orang-orang yang saya yakin yang jadi menteri muda-muda itu punya idealisme. Dia sudah enak sebenarnya hidup di Amerika, di negara-negara Eropa, diberi gaji besar, pinter, mendapat kesempatan yang lebih luas, kembali ke Indonesia. Saya tidak menyebut nama-nama, Anda tahu juga. Kembali ke Indonesia, ditanya, gajimu berapa? Kalau tidak salah, tidak ada 1/10. Apa kok kembali? Itulah. Bukan berarti kita melihat bahwa dia seperti tidak, tapi dia punya sikap. Orang bahagia, orang yang punya sikap. Senang kalau bisa memberi tanpa perhitungan, dan senang pula apa yang diberikan itu membuat orang itu bisa hidup. Itu bahagia, itulah kekayaan. Saya hentikan sedemikian ini karena nanti menjadi ceramah. Jadi saudara sekalian, singkatnya, belajarlah dari Allah dalam Yesus Kristus. Dia menunjukkan kebahagiaan dalam salibnya. Banyak orang-orang suci, termasuk paus-paus yang sudah meninggal. Jangan dikira dia itu meninggal dengan tenang. Paus Paulus ke-6 yang saya dengar sebelum Paus Yohanes Paulus kedua, meninggal dengan sakit kanker, berdarah terus-menerus lambungnya sampai dia meninggal. Yohanes Paulus kedua, dia mempertahankan abad berikutnya, itu abad 21, sebagai paus dengan Parkinsonnya, dengan jalannya begini sampai dia meninggal. Jadi tidak, sekarang Paus Fransiskus. Saya ini contoh konkret, jadi bukan wah ini untuk tidak. Ya, Fransiskus sekarang dengan paru-parunya 1. Sekarang umurnya ya 80 lebih,
mungkin hampir 90. Masih memberikan waktu keliling-keliling, tapi dengan senyumnya. Itulah yang harus dicontoh. Tidak perlu seperti mereka, tetapi artinya kerelaan memberi, tidak hitung-hitungan. Itu yang dihargai, itulah yang ditunjukkan oleh Yesus wanita janda itu. Kekayaannya adalah dia memberikan dirinya, memberikan apa yang dia miliki, senyumnya mungkin, pelayanannya. Kalau uang dia tidak punya, itu menjadi contoh orang yang punya uang banyak, tetapi tidak bisa memberi banyak dalam arti bukan royal, tetapi bisa membangun negara. Sehingga dan demikian negara kita tidak mungkin melarat 8 tahun toh sekarang ini, atau 79 tahun usianya. Ya begini-begini saja. Ya jangan saling menyalahkan, cuma ini situasi. Semoga saudara sekalian kita belajar, yaitu kesimpulannya adalah orang itu bahagia kalau orang itu berkarya, berbuat sesuatu dalam Tuhan. Ini kata-kata ini banyak orang Kristen yang ngomong begitu. Wah jangan, bukan itu yang saya maksudkan. Diam, sunyi, tapi betul dia tahu dia bisa memberikan. Dia punya kesempatan memberi, tapi tidak untuk mengambil keuntungan dari apa yang diberikan. Itu bahagia. Sementara itu untuk kita, jangan kecil hati. Anda itu punya potensi, tapi bukan untuk mencari jor-joran, mencari nama. Itu sudah keliru kalau mencari nama, mencari kedudukan, mencari kesempatan. Indonesia ini mencari kesempatan, tidak. Tapi mencari apa yang saya bisa berikan untuk orang lain yang miskin itu tertawa. Bukan karena apa? Karena dia hidup. Dan itu kita butuhkan firman dan ekaristi suci, karena contoh yang sempurna adalah Yesus sendiri yang mati di salib dan bangkit dan menjadi makanan kita, ekaristi. Itulah yang kita rayakan. Yesus yang meninggal lalu kemudian bangkit, dan kita rayakan kebangkitannya itu dalam bentuk ekaristi suci yang sekarang ini kita rayakan. Tuhan memberkati.